Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa untuk kita mendengarkan sabda Tuhan sebelum kita melangkahkan kaki kita pada akhir pekan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu lah kami mau belajar terus dari firman-Mu, bahwa kami sampai saat ini dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Kami sambut berkat-Mu Tuhan di dalam kami membaca renungan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Renungan pagi kali ini di akhir pekan Sabtu 5 Juni 2021 bertajuk perlindungan dari Allah. Teks bacaan diambil dari Mazmur 16 ayat 1. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi demikian. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ada satu lagu rohani yang berjudul A Shelter in the Time of Storm, Gunung Batu Perlindungan, yang ditulis pengarang lagunya bernama Vernon J. Charlesworth, seorang pendeta dari Inggris. Lagu ini kemudian digubah oleh Ira Dedenske pada tahun 1885. Dalam bahasa Indonesia itu terdapat di Kidung Jemaat nomor 440 yang diberi judul Di Badai Topan Dunia, dengan lirik sebagai berikut. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh. Lagu Di Badai Topan Dunia merupakan salah satu lagu favorit para nelayan di pantai utara Inggris. Dan lagu ini sering dinyanyikan pada musim badai karena mereka tahu lautan sangat berombak dan terjadi badai yang dahsyat. Meskipun demikian, para nelayan harus tetap pergi mencari ikan demi menyambung hidup. Di tengah badai lautan, mereka menyaksikan bahwa Tuhan menjadi batu karang, tempat perlindungan yang teguh buat mereka. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan melindungi, memimpin mereka dari bahaya di tengah lautan dan badai, sehingga mereka selamat dan dapat pulang bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Begitupun kita sebagai orang percaya sudah menjadi kewajiban kita untuk percaya kepada pertolongan Allah, karena kita menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib Allah di tengah hidup kita saat ini. Daud dalam nas ini menyampaikan seruan doanya kepada Allah agar senantiasa menjaga dan menyaksikan. Ia juga menyaksikan bahwa hanya kepada Allah saja ia berlindung. Apakah yang terjadi dalam hidup Daud sehingga ia berkata demikian? Daud tengah menghadapi berbagai pergumulan dan ancaman dari muridnya. Saya ulangi, Daud tengah menghadapi berbagai pergumulan dan ancaman dari musuhnya yang menginginkan kecelakaan, bahkan kematian Daud. Dalam situasi yang penuh pergumulan tersebut,
Daud tidak mengeluh dan tidak berputus asa. Daud terlebih dahulu memilih untuk menyerahkan segala pergumulan hidupnya kepada Allah saja. Dalam nas ini Daud sedang bermiktam. Miktam dalam bahasa Ibrani itu artinya tulisan prasasti yang berisikan nyanyian atau disebut juga mazmur emas. Daud bernyanyi bukan hanya pada situasi gembira saja, seperti orang lain pada umumnya, tetapi situasi berduka dan pergumulan pun Daud senantiasa bermiktam, bernyanyi, bermazmur. Nyanyian Daud ini berisikan doa permohonan, kesaksian, dan ucapan syukur ke hadapan Allah. Melalui mazmur emas Daud ini, Daud menyaksikan kasih setia Allah nyata dalam hidupnya, dan kita juga mendapatkan suatu pembelajaran berharga. Apa itu? Kita mulai yang pertama, disebutkan berserulah kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita sekarang, kepada siapa kita berseru ketika menghadapi pelbagai pergumulan hidup? Apakah kita segera berseru kepada orang-orang kuat, orang-orang kaya, dan yang kita anggap berkuasa membantu kita keluar dari pergumulan hidup yang kita hadapi? Siapa dan apakah yang kita andalkan dalam hidup ini? Apakah kita hanya mengandalkan pada penguasa, harta, uang, dan jabatan duniawi semata? Tentu tidak. Semua ini hanya bersifat sementara. Persahabatan pun bersifat sementara. Ketika kita bahagia, mungkin sebagian besar para sahabat kita mendekat dan bersenang-senang dengan kita. Namun ketika kita menghadapi berbagai beban hidup, apakah mereka setia malah justru meninggalkan kita? Jadi dunia ini bukanlah tujuan seruan kita. Hanya kepada Allah saja kita harus berseru dalam hidup ini. Meskipun pada masa Daud telah terjadi penyembahan berhala kepada ilah-ilah atau dewa-dewa, Daud punya integritas teguh, berpegang pada Keluaran 20 ayat 1-3. Akulah Tuhan Allahmu, yang menjadi hukum yang pertama, Taurat pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Integritas teguh Daud menyaksikan bahwa ia sama sekali tidak mau berseru kepada ilah-ilah. Menyebut ilah-ilah pun juga tidak mau, karena itu adalah suatu kekejian. Ia memutuskan bahwa dirinya hanya percaya dan berseru kepada Allah saja. Daud mengetahui dan taat kepada hukum Taurat. Ia setia untuk tunduk kepada Taurat, terutama hukum Taurat yang pertama dan kedua. Bahwa setiap orang percaya memiliki kewajiban untuk percaya, tunduk, taat kepada Allah saja. Itu sebabnya kita dipanggil untuk berseru kepada Allah. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan kau dan kau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Jadi sekali lagi, bagian yang pertama kita berseru hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang kedua adalah berlindung kepada Allah. Dalam nas ini Daud menyaksikan bahwa Allah saja tempat perlindungan baginya. Daud berkata, sebab padamu aku berlindung. Bahkan disebutkan dalam Mazmur 62 ayat 6-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku kenang. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku, kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu. Allah adalah tempat perlindungan. Tidak hanya sekali atau dua kali Daud menyaksikan pertolongan Allah dalam hidupnya.
Daud senantiasa menyaksikan kesetiaan dan pertolongan Allah dalam pergumulan hidupnya. Apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, ia tetap berlindung kepada Allah semata. Daud pada zamannya menghadapi pelbagai tantangan, ancaman, dan musuh yang menginginkan kematiannya. Pada zaman sekarang, apakah yang kita hadapi? Begitu banyaknya pergumulan, hidup silih berganti, dan terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Mulai dari penyakit, krisis ekonomi, beban hidup, dan lain sebagainya. Jadi pergumulan kita sekarang, kepada siapa kita berseru dan memohon pertolongan? Dunia ini sedang sakit oleh karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Bukan hanya nyawa yang terancam, tapi juga segi ekonomi, segi pendidikan, segi sosial budaya, dan semua sektor kehidupan lainnya. Lalu apakah kita berputus asa? Tidak. Seharusnya kita berputus asa. Seharusnya kita berputus asa. Tapi tidak. Sebagai orang percaya, kita harus terlebih dahulu berseru kepada Allah. Tidak seharusnya kita berputus asa. Kita harus terlebih dahulu berseru kepada Allah Sang Pencipta, memohon perlindungan darinya. Kita yakin bahwa Allah senantiasa merencanakan yang terbaik dalam kehidupan orang percaya. Dia setia mendengar dan menjawab seruan kita. Dia setia senantiasa menjadi tempat perlindungan bagi kita. Asalkan kita mau berseru dan berlindung padanya. Selamat pagi saudaraku. Salam sehat dan tangguh buat keluarga tercinta. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kali ini, di akhir pekan ini Tuhan, kami mempercayakan seluruh kehidupan dan pergumulan kami. Berlindung kepadamu Tuhan, berseru kepadamu Tuhan, agar Tuhan buka jalan. Inilah kami Tuhan, keluarga kami, sanak famili kami, saudara kami, anak-anak kami. Kami mau menjalankan hidup di akhir pekan ini, karena Tuhan melindungi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Hallelujah!